Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok User Experience B yang akan membahas tugas dengan tema pengujian user experience menggunakan metode User Experience Questionnaire dan sistem Usability Scale pada aplikasi V-Class. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk saya sendiri, Muhammad Raka Hadan Pangestu. Di sini ada Talita Dalilah Diva, ada Intan Eka Safitri, dan Difta Afriansah. Langsung kita ke pembahasan. Di sini yang pertama ada latar belakang. Untuk perkembangan teknologi mendorong penggunaan platform e-learning dalam proses pembelajaran. Universitas Lampung menggunakan V-Class sebagai media pembelajaran daring bagi mahasiswa. Pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan sistem menjadi faktor penting dalam efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi usability dan user experience pada V-Class menggunakan metode SUS dan UX. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan, di mana untuk tujuannya yaitu yang pertama mengetahui tingkat usability sistem V-Class menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Lalu selanjutnya untuk mengetahui pengalaman pengguna atau user experience terhadap sistem V-Class menggunakan metode user experience questionnaire yaitu UEQ. Dan yang terakhir untuk mengidentifikasi persepsi pengguna terhadap kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan penggunaan sistem V-Class. Next. Oke, jadi untuk metode penelitiannya, seperti yang saya bilang tadi, yaitu SUS untuk yang pertama, sistem usability scale, di mana sistem usability scale ini menggunakan metode untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna sistem berdasarkan preferensi pengguna. Jadi, kita menggunakan kuesioner SUS terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju, dan 5 sangat setuju. Lalu untuk yang kedua itu ada ya, UEQ, yaitu User Experience Questionnaire, di mana untuk metode ini digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna terhadap sistem berdasarkan beberapa aspek, seperti daya tarik, efisiensi, dan inovasi. Dan juga kuesioner UEQ, UEQ ini menggunakan skala 1 sampai 7 yang berada di antara dua kata yang berlawanan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada SUS atau System Usability Scale. Dan di sini terdapat grafik dari minat dan kepercayaan pengguna. Di sini terdapat pernyataan, saya ingin menggunakan sistem V-Class ini secara rutin. Yang terdapat 31 jawaban dan ada scale angka 1 sampai 5, yang satu sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Di sini untuk memilih angka 1 terdapat 0 responden, yang memilih angka 2 terdapat 2 responden, yang memilih angka 3 terdapat 7 responden, yang memilih angka 4 ada 11 responden, dan yang memilih angka 5 terdapat 11 responden. Yang kedua, terdapat pernyataan saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem VCAS, yang juga terdapat 31 jawaban, yang memilih angka 1 0 responden, yang memilih angka 2 4 responden, yang angka 3 8 responden, yang memilih angka 4 7 responden, dan yang memilih angka 12, angka 5 12 responden. Dan selanjutnya terdapat kemudahan penggunaan sistem. Juga ada pernyataan saya merasa sistem V-Class mudah digunakan. Yang terdapat 31 jawaban juga, yang memilih angka 1 0 responden, yang memilih angka 2 5 responden, yang memilih angka 3 6 responden, yang memilih angka 4 13 responden, dan memilih angka 5 7 responden. Dan terdapat juga pernyataan saya merasa kebanyakan orang akan dapat belajar menggunakan sistem ini dengan cepat. Yang memilih angka 1 2 responden, yang memilih angka 2 3 responden, yang memilih angka 3 7 responden, yang memilih angka 4 14 responden, dan yang memilih angka 5 5 responden. Baik, jadi untuk yang selanjutnya yaitu tingkat kerumitan sistem, di mana yang pertanyaannya yaitu saya merasa sistem V-Class terlalu rumit untuk digunakan, di mana untuk angka 1 ada 3 responden, angka 2 ada 13 responden, angka 3 ada 7 responden, angka 4 ada 5 responden, dan angka 5 ada 3 responden. Lalu yang selanjutnya ada, saya merasa sistem ini membingungkan untuk digunakan. Itu untuk angka yang pertama ada 3 responden, angka yang kedua itu ada 16 responden, angka yang ketiga itu ada 5 responden, angka yang keempat ada 6 responden, dan juga angka yang kelima ada 1 responden. Next. Selanjutnya ada kebutuhan bantuan.
dan pembelajaran, di mana untuk pertanyaannya yaitu yang pertama saya merasa membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini. Itu untuk yang angka yang pertama itu ada 11 responden, untuk angka yang kedua ada 12 responden, untuk angka yang ketiga ada 5 responden, angka yang keempat ada 2 responden, dan angka yang kelima ada 1 responden. Lalu yang selanjutnya ada saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini dengan baik, di mana untuk angka yang pertama ada 3 responden, angka yang kedua ada 5 responden, angka yang ketiga ada 12 responden, angka yang keempat ada 6, sorry, ada 8 responden, dan juga angka yang kelima ada 3 responden. Next. Untuk yang selanjutnya ada integrasi dan konsistensi sistem, di mana pertanyaan yang pertama yaitu saya merasa ada banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini, di mana untuk angka yang pertama ada 4 responden, angka yang kedua ada 4 responden, angka yang ketiga ada 12 responden, angka yang keempat ada 7 responden, angka yang kelima ada 4 responden. Lalu uh, untuk yang selanjutnya yaitu ada fitur-fitur dalam sistem Fikelas terintegrasi dengan baik. Itu untuk angka yang pertama ada 2 responden, angka yang kedua ada 3 responden, angka yang ketiga ada 12 responden, angka yang keempat ada 8 responden, dan angka yang kelima ada 6 responden. Next. Selanjutnya itu hasil analisis dari SUS, yaitu System Usability Scale. Yang pertama, minat dan kepercayaan pengguna, di mana 22 dari 31 responden atau 70,97% menyatakan setuju atau sangat setuju ingin menggunakan Fikelas secara rutin, dan 19 dari 31 responden merasa percaya diri saat menggunakan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menunjukkan ketertarikan menggunakan Fikelas secara berkelanjutan dan merasa cukup percaya diri saat menggunakan sistem. Yang kedua, kemudahan menggunakan sistem. 20 dari 31 responden menyatakan bahwa sistem mudah digunakan dan 19 dari 31 responden menilai pengguna dapat mempelajari sistem dengan cepat, yang menunjukkan bahwa antarmuka dan navigasi sistem sudah cukup jelas bagi pengguna. Lalu, tingkat kerumitan sistem, di mana 8 dari 31 responden merasa sistem terlalu rumit dan 7 dari 31 responden merasa sistem membingungkan saat digunakan. Hal ini menunjukkan sebagian kecil dari responden masih mengalami kesulitan saat menggunakan sistem. Selanjutnya, kebutuhan bantuan dan pembelajaran. 3 dari 31 responden merasa membutuhkan bantuan orang lain saat menggunakan sistem, dan 11 dari 31 responden merasa perlu mempelajari banyak hal sebelum menggunakan sistem dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna dapat menggunakan sistem secara mandiri, meskipun beberapa fitur masih memerlukan penyesuaian bagi pengguna baru. Lalu, integrasi dan konsistensi sistem, di mana 14 dari 31 responden menilai bahwa fitur dalam sistem sudah terintegrasi dengan baik, dan 11 dari 31 responden masih merasakan adanya ketidakkonsistenan pada beberapa bagian sistem, yang menunjukkan bahwa integrasi fitur dinilai cukup baik, namun konsistensinya masih perlu ditingkatkan agar pengalaman pengguna lebih optimal. Selanjutnya, User Experience Questionnaire, yang dimana pengujian ini melibatkan 31 responden dengan skala penilaian 1-7 di antara dua kata yang berlawanan. Untuk aspek yang pertama itu ada attractiveness atau daya tarik, di mana di sini dapat dilihat eh, yang pertama itu membosankan dan menyenangkan. Dengan skala 1 itu 2 responden, 2 0 responden, skala 3 4 responden, skala 4 9 responden, skala 5 13 responden, skala 6 1 responden, dan skala 7 2 responden. Lalu yang kedua itu tidak menarik dan menarik. Skala 1 itu 2 responden, skala 2 3 responden, skala 3 1 responden, skala 4 15 responden, skala 5 6 responden, skala 6 1 responden, dan skala 7 3 responden. Selanjutnya, kemudahan dipahami. Yang pertama itu sulit dipahami dan mudah dipahami. Yang memilih skala 1 0 responden, skala 2 1 responden, skala 3 1 responden, skala 4 7 responden, skala 5 9 responden, skala 6 6 responden, dan skala 7 7 responden. Lalu yang kedua, membingungkan dan jelas.
yang memilih skala 1, 2 responden, skala 2, 0 responden, skala 3, 2 responden, skala 4, 7 responden, skala 5, 9 responden, skala 6, 6 responden, dan skala 7, 5 responden. Aspek yang ketiga yaitu efisiensi. Yang pertama, tidak efisien dan efisien. Yang memilih skala 1, 1 responden, skala 2, 1 responden, skala 3, 3 responden, skala 4, 9 responden, skala 5, 9 responden, skala 6, 3 responden, dan skala 7, 5 responden. Yang kedua, lambat dan cepat. Yang memilih skala 1, 0 responden, skala 2, 4 responden, skala 3, 5 responden, skala 4, 9 responden, skala 5, 8 responden, skala 6, 0 responden, dan skala 7, 5 responden. Untuk aspek selanjutnya yaitu dependability atau keandalan. Aspek dependability itu menilai tingkat keandalan dan kepraktisan aplikasi. Nah, untuk indikator yang pertama itu tidak dapat diandalkan dan dapat diandalkan, yang dimana sebagian besar responden memberikan nilai 4 dan 5 yang menunjukkan bahwa sistem cukup stabil dan dapat dipercaya. Bisa dilihat di sini untuk skala 4 itu ada 12 responden dan skala 5 itu ada 7 responden. Sedangkan pada indikator tidak praktis-praktis, mayoritas responden memberikan nilai 5-7, yang berarti pengguna menilai aplikasi cukup praktis untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dapat dilihat bahwa untuk yang memilih skala 5 itu ada 9 responden, skala 6 responden, dan skala 7 itu 7 responden. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi keandalan aplikasi Vclass cukup membantu pengguna dalam mengakses aktivitas perkuliahan. Next. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu stimulation atau motivasi pengguna. Aspek ini digunakan untuk melihat apakah aplikasi dapat memberikan motivasi dan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Pada indikator yang pertama itu tidak memotivasi. Sebagian besar responden memberikan nilai 4 yang menunjukkan bahwa aplikasi cukup memberikan motivasi kepada pengguna. Nah, yang memberikan nilai 4 itu ada 10 responden. Kemudian pada indikator rumit sederhana, mayoritas responden memberikan nilai 5 hingga 7, yang sebanyak untuk nilai 5 itu 11 responden, nilai 6 responden, dan nilai 7 itu 7 responden. Yang berarti pengguna merasa aplikasi cukup mudah dan sederhana untuk digunakan. Next. Selanjutnya di sini terdapat novelty yang merupakan aspek keenam atau inovasi. Pada aspek novelty, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi Vclass dianggap inovatif dan modern oleh pengguna. Nah, di sini untuk indikator yang pertama yaitu tidak inovatif, yang sebagian besar responden memberikan nilai 4 dan 5, yang menunjukkan bahwa pengguna menilai aplikasi cukup inovatif, yaitu sebanyak untuk nilai 4 itu ada 9 responden dan nilai 5 itu ada 11 responden. Sedangkan pada indikator kuno modern itu mayoritas responden memberikan nilai 5 dan 6, yang berarti tampilan aplikasi dianggap cukup modern. Yang dimana untuk nilai 5 itu sebanyak 10 responden dan nilai 6 itu sebanyak 6 responden. Next. Berdasarkan grafik yang sudah dijelaskan tadi, dapat dianalisis bahwa pada pengujian User Experience Questionnaire atau UX dilakukan pengumpulan data dari 31 responden untuk menilai pengalaman pengguna terhadap aplikasi Vclass. Penilaian ini menggunakan skala 1-7, yang dimana nilai lebih tinggi menunjukkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, untuk aspek pertama tadi yaitu attractiveness atau daya tarik, yang memperoleh nilai 4,35 yang menunjukkan bahwa secara umum pengguna menilai tampilan dan kesan keseluruhan aplikasi itu cukup menarik. Kemudian aspek selanjutnya yaitu perspicuity, yaitu kemudahan dipahami, yang memperoleh nilai 5,26 yang menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi relatif mudah dipahami dan tidak membutuhkan waktu lama untuk dipelajari. Kemudian aspek selanjutnya yaitu ada efisiensi yang memperoleh nilai 4,71 yang menunjukkan bahwa
pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan cukup efisien untuk menyelesaikan aktivitas pembelajaran. Aspek selanjutnya yaitu ada dependability atau keandalan yang memperoleh nilai sebesar 4,74 yang menunjukkan bahwa aplikasi dianggap cukup stabil dan dapat diandalkan oleh pengguna. Kemudian aspek selanjutnya yaitu stimulation atau motivasi pengguna yang memperoleh nilai sebesar 4,42 yang menunjukkan bahwa aplikasi cukup mampu memberikan motivasi dan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Kemudian aspek yang terakhir yaitu novelty atau inovasi yang memperoleh nilai sebesar 4,71 yang menunjukkan bahwa aplikasi dinilai cukup modern dan memiliki unsur inovasi. Jadi secara keseluruhan eh, seluruh aspek UX ini memperoleh nilai rata-rata di atas 4 yang menunjukkan bahwa pengalaman pengguna terhadap aplikasi Viklas itu tergolong cukup baik. Tetapi beberapa aspek seperti daya tarik dan motivasi pengguna masih dapat ditingkatkan agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Next. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner tersebut terhadap 31 responden, evaluasi pada sistem e-learning Viklas Universitas Lampung menggunakan metode sistem usability scale atau SUS dan user experience questionnaire atau UX menunjukkan bahwa secara umum sistem memiliki tingkat usability dan pengalaman pengguna yang cukup baik. Sebagian besar responden menilai sistem mudah dipahami, cukup efisien, dan dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran daring. Namun, beberapa responden masih merasa terdapat bagian sistem yang cukup rumit dan kurang konsisten, sehingga perlu adanya peningkatan pada aspek navigasi, konsistensi tampilan, dan pengembangan fitur agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Oke, sekian dari pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi